Balik lagi di channel Tank Katros ya, yo. Di episode kali ini gue mau bahas salah satu project. Ini project dari Katros Garage, bukan motor personal gue. Bahannya itu dari Harley Davidson Sportster. Ya, salah satu motor impian gue juga yang, ya mudah-mudahan gue nggak tahu kapan tapi kebeli lah ya. Kalau kalian perhatiin di belakang gue ini masih agak berantakan dikit karena gue lagi renovasi garasi setelah kemarin itu pohon rubuh nimpa garasi gue. Ya udah sekalian gue renovasi, gue bikin jadi sedikit agak lebar biar bisa nanti nge-review motornya di situ juga di dalam gitu kan. Biar bisa jadi kayak garasi hobi gue lah. Karena kemarin-kemarin tuh gue belum punya garasi hobi atau parkiran motor buat motor-motor gue yang proper gitu cuy. Sekalian gue ngetes pencahayaan bawaan dari bumi. Dari bumi. Bawaannya ini tanpa ada cahaya tambahan. Gue pengen nyoba apakah cahayanya bagus kalau nge-review motor di sini. Karena ini nanti bakal jadi tempat buat nge-review motor. Balik lagi ke soal Sportster. Jadi si Sportster 48 ini awalnya itu bobber. Dan kemarin gue juga udah ngedesain bobbernya gitu kan. Tapi setelah gue submit ke ownernya itu minta ganti lagi. Total itu semuanya ada 3 desain yang gue submit ke ownernya. Dan yang pertama itu adalah style bobber yang ini. Yang kedua ada style minta dirubah jadi cafe racer jadi kayak gini. Terus setelah gue setor yang style cafe racer minta dirubah lagi jadi ala-ala flat track jadi kayak gini. Nah syukurnya dia nggak minta rubah lagi. Terakhir itu yang nomor 3 dan dia udah klop banget style nomor 3 atau desain rancang bangun yang nomor 3 itu. Jadinya Sportster ini fix kita custom jadi style flat track. Oke, jadi nggak usah lama-lama lagi ya. Langsung aja gue mau ngasih lihat kalian hasil akhirnya dari Harley Davidson Sportster style flat track. Jadi nggak bisa bilang flat track juga sih karena nggak bakal dipakai buat kompetisi juga, tapi bisa dibilang street flat track by Katros Garage. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never... Oke, sebenarnya kalau kita ngomong ubahannya itu nggak masif banget ya di motor ini. Bisa dibilang ubahan simple, tapi untuk di bagian kayak kaki, ini juga kita lakukan perubahan. Dimana aslinya itu ketika datang motor itu velgnya velg model palang bawaan si Sportsternya seperti ini cuy. Nah, ownernya minta diganti model jari-jari. Ini gue nggak tahu sih ya, tapi untuk tromol dan velgnya sendiri ini udah dibawain sama ownernya. Jadi kayak dia udah punya spare tambahan atau punya spare velg set yang model palang sama yang model jari-jari. Cuman untuk si velgnya ini ownernya minta di chrome supaya berkesan lebih klasik gitu cuy. Overall sih untuk pengerjaan kaki ini nggak ada masalah ya. Kita cuman tinggal ganti velg sama masang ban baru aja sih sebenarnya. Ukuran velgnya ini kalau nggak salah 3,5 inci depan dan belakang, ring 16. Sedangkan untuk ban ini kita juga udah pakai yang baru ya. Ban ini kita pakai Michelin ukuran 130/90 ring 16 cuy. Sedangkan untuk yang belakang, walaupun sama-sama ring 16 ya depan dan belakang, tapi ukuran ban yang belakang itu beda. Ukurannya adalah 150/80 ring 16. Dan by the way ini adalah ban Michelin yang memang dibikin khusus untuk Harley Davidson cuy. Untuk urusan suspensinya cuy, bagian sok depannya masih pakai bawaan standarnya. Cuman di sini kita finishing chrome, ganti. Aslinya itu warna hitam ya. Balik lagi karena owner pengen motor itu berkesan klasik. Nah, sedangkan untuk suspensi belakang itu pakai produk aftermarket Öhlins. Pengeremannya sendiri ini juga udah di-upgrade, udah nggak pakai bawaannya, tapi untuk kepala babinya nih kita depan belakang udah pakai Brembo. Ya. Sebelum masuk ngomongin urusan body-body nih cuy ya, yang tentu aja body-body ini semua kita bikin baru, mulai dari bagian tangki sampai bagian jok. Tentu aja gue mau ngomongin sasis dulu. Walaupun sasis bawaannya si HD Sportster ini udah cukup modifable atau customable, tapi tetap harus ada sedikit bagian, khususnya di sasis bagian belakang yang harus kita korbanin nih cuy. Untuk bagian sasisnya, si HD Sportster ini udah bisa dibilang kayak modifable gitu ya. Cuma memang masalahnya ada di bagian belakangnya cuy. Bagian belakang untuk bracket dudukan spakbor belakang aslinya si Sportster itu memang agak panjang. Nah, bracket itu harus kita korbanin supaya bisa dipasangin buntut flat track yang modelnya seperti single seat kayak gini cuy.
Tadi sasisnya, sekarang kita ngomongin body-bodinya cuy. Pertama dari bagian depan dulu ya, yang kita bikin itu ada di sektor spakbor depan. Spakbor depan bentuknya simpel, sama seperti versi sebelumnya, cuman memang di sini kita bikin jadi lebih pendek ya dibandingin yang standarnya. Yang paling sulit kemarin, tangki, nanti gue bakal bahas tangki ini lebih detail, dan buntut belakang atau cover single seatnya nih cuy. Semua body yang tadi gue sebutin itu kita bikin pakai bahan plat galvanis yang tebalnya 1,2 mm. Ngomongin tangki, ini gue suka banget model tangkinya dan ini terinspirasi dari model tangki SR400. Walaupun sebenarnya waktu bikin tangki ini kemarin kita sempat ada beberapa referensi juga dari motor tram dan lain-lain, dan setelah dibikin desainnya akhirnya gue putusin pakai SR400. Untuk tangkinya sendiri supaya bisa bener-bener mirip banget sama SR400, gue terpaksa harus beli tangki original SR400, dan dimana itu sebenarnya udah termasuk barang yang cukup rare ya di Indonesia. Motornya bahkan juga nggak masuk ke Indonesia, jadi cukup sulit untuk nyari yang masih original. Dan yang pasti walaupun tangkinya mungkin nggak layak untuk dipakai, tapi harganya menurut gue cukup lumayan. Kemarin tuh gue beli tangki SR400 buat dihitung gitu ya, supaya bisa kita ikutin ukurannya. Tuh tangki bahannya sekitar 3 juta cuy. Gokil. Tangki Sportster. Oke, ini motornya pertama kali sebenarnya yang kita kerjain itu adalah bagian tangki. Kita mau bikin dulu tangkinya nih cuy ya. Ini motor udah terondol, tangkinya sebelah sana. Sesuai dengan desain bahwa tangkinya itu ownernya pengen pakai model seperti SR400. Jadi sesuai dengan referensi yang dikasih dari owner ke gue itu, setelah gue cek di foto referensi itu ternyata dia pakai tangki SR400. Ini gue udah beli nih tangki SR400 original dan gue cobain di motornya, ternyata emang bener sih pas gitu loh. Syah, coba pasang. Tuh, anjay, canggih. Bawahnya juga dapat nih cirapetnya ya kan, padatnya dapat nih. Emang nih motor ganteng anjing ya, emang diapain aja ya. Depannya juga dapat, pas gitu loh. Nggak kelihatan kayak pakai tangki yang aneh-aneh gitu loh. Bener-bener kayak tangki bawahnya dia aja gitu. Cuman ini nggak jadi tangkinya nanti yang bakal dipasang, karena ini kan tangki second ya, tangki bekas. Jadi kita bakal bikin baru tangkinya. Ini udah dipotong platnya. Set. Nah, ini material dasarnya nih. Kita bakal bikin baru lagi dari nol dengan dimensi yang ngikutin plek-plek ya. Tangki SR400 ini. Jadi kita bakal bikin baru. Tapi ini masih awalan banget. Jadi ini baru sisi sampingnya aja yang dibikin. Nah, permasalahannya aslinya Harley itu ada full pumpnya kan, ada injeksi. PR-nya adalah kita harus masang full pump ini pada posisi tangki ini. Nah, yang lebih seperti ini nih. Ini agak PR sih jadinya ya, karena emang full pumpnya agak tinggi nih atasnya. Di bagian belakang nggak bisa, karena di bagian depan sini nanti di sisi samping. Itu aja sih kesulitannya kalau untuk bagian tangki ya. Gue nggak tahu nih bisa apa enggak, tapi ya let's do it. Tapi menurut gue itu worth it banget sih ngelihat hasil akhirnya. Dimensinya sih sebenarnya yang agak sulit ya kalau nggak ada tangki aslinya untuk diikutin. Gue suka banget, pas. Terus posisi tangki juga kalau dilihat sama mesin itu rapet juga ya, nggak ada celah, jadi nggak kelihatan kopong, kelihatan padat banget. Dan di bagian tutupnya sendiri ini kita juga udah nggak pakai bawaan aslinya, kita ganti produk aftermarket yang model pop up. Buat kalian yang belum tahu, jadi kalau kalian lihat nih ya, ini kan tangkinya tutupnya rata gitu ya. Ini pasti bingung nih ngebukanya kan. Sebenarnya gampang, tinggal ditekan tengahnya terus diputar, dia akan muncul. Nah, kayak gitu. Muncul gini. Nah, yang muncul ini buat pegangan untuk ngebuka tangkinya. Nah, ini sisanya tinggal dibuka aja seperti biasa. Kalau udah selesai ngisi, tinggal ditutup lagi, terus tangannya ditekan, terus diputar. Jadinya dia clean gini ya, rata sama permukaan tangkinya. Nice lah pokoknya. Dari bagian tangki sekarang kita pindah ke bagian belakang. Ini ada cover seatnya ala-ala model flat track. Ini yang gara-gara cover seat ini kemarin bagian sasisnya harus dikorbanin sih. Yang tadi gue bilang, untuk pembuatan si cover seatnya ini kita pakai bahan plat galvanis juga. Dan memang kalau yang namanya buntut flat tracker ini ya, kelemahannya adalah dia nggak bisa dipakai buat boncengan. Emang style itu buat solo rider, tapi concernnya karena motor ini buat dipakai harian, dari mulai bentuk dimensinya kita bikin yang posisi duduk itu senyaman mungkin buat ownernya. Oh ya, tambahan juga karena ini solo seat dan ownernya masih tetap pengen bisa boncengan, jadi terpaksa kita bikinin juga double seatnya. Itu sebenarnya bisa dicopot pasang ya.
atau plug and play di bagian belakangnya ini cuy. Ini lagi nggak dipasang karena emang menurut gue bagusan nggak pakai double seat ya. Walaupun double seat itu ukurannya kecil ya, formalitas doang buat didudukin saat dipakai boncengan. Oh ya, ngomongin soal jok nih ya, gue suka banget jok di project kali ini. Kenapa? Karena ini spesial joknya custom seat by Satya Seat, dimana untuk bagian jok ini gue memadukan itu 3 varian bahan cuy. Dan ini emang hasil discuss gue juga ya sama si Mas Satya itu. Hasilnya seperti ini, kesan klasiknya masih dapat banget. Walaupun warnanya cuman hitam polos gitu ya, tapi karena teksturnya beda-beda, jadi kelihatannya lumayan rame gitu cuy ya. Bagian samping pinggirnya kita pakai tekstur yang agak kasar, kayak mirip pola rotan gitu ya. Bagian pinggir tengahnya ini pakai kulit yang teksturnya agak-agak mirip kayak kulit biasa gitu. Sama kulit bagian tengahnya ini ada kayak titik-titik gitu, jadi lebih berkesan sporty gitu cuy. Overall gue suka banget, jahitannya juga rapi dan ya kece. Oke, kita sekarang cobain posisi duduknya ya. Langsung aja. Dengan tinggi badan gua yang cuman 160 lah, 158 lebih. Bah, gokil. Untuk posisi jok ya sebenarnya jadi agak rendah dibandingin versi sebelumnya. Dan untuk stangnya, ini kita juga ganti ya. Stangnya kita ganti model drag bar. Jadi simple banget, emang ini stang custom. Unit kontrolnya itu masih pakai bawaan yang sebelumnya. Handle juga udah diganti, tapi diganti sama ownernya juga. Ini handle-nya lebih simple, kecil juga. Mantap sih. Dan posisi duduknya sekarang jadi lebih agresif. Yang gua nggak suka dari motor ini adalah ya kebanyakan Harley front control. Kayak lihat ya. Kaki gue lurus gitu karena pendek gitu kan. Karena kalau menurut gue kalau front control itu bagus sih buat orang-orang tinggi yang harusnya idealnya kakinya tuh agak nekuk. Misal kayak gini gitu bawahnya. Nah, itu kelihatan oke gitu. Kalau lurus gini tuh kayak nggak kece gitu. Ya nggak sih? Ya kalau gue punya Harley ini udah pasti footstepnya gue pindahin jadi mid control di sini atau enggak di sini jadi agak tinggi gini ya. Nah, ya nggak? Kan nggak? Ya kan? Tapi ya ini karena motor orang jadi ya mungkin nyamannya jadi seperti ini gitu cuy. Nggak ada salahnya juga. Overall kaki gue napak kiri kanan. Nggak napak banget sih ya, tapi masih agak jinjit. Tapi ya motor ukuran 1200 cc. Motor ini sebenarnya tinggi joknya nggak terlalu tinggi. Masih agak rendah. Lampu-lampu nih cuy ya, buat dipakai riding malam. Headlamp kita pakai produk aftermarket, dia udah model LED juga. Terus lampu sennya yang depan ini gua pakai yang model kecil, simple, gua taruh di bawah triple tree yang atas atau segitiga atas ya. Yang belakang itu gue bikin built-in di bagian cover seatnya. Lampu yang tengah itu, yang kotak itu kecil, itu adalah untuk lampu rem dan lampu malam. Lampu sennya gua pasangin yang model LED juga di bagian kiri dan kanannya. Terakhir finishing cat. Aslinya motornya itu warna hitam semua cuy. Datang ke sini ya. Ownernya ngasih satu referensi gambar seperti tadi awal video gue bilang bahwa motor ini pengen dibikin klasik. Hasilnya kita cat warna motor itu kombinasi antara warna coklat metalik dan krem dengan ada perpaduan sedikit list warna emas. Itu kita catnya pakai gold leaf dan warna orange juga. Jadi ya menurut gue ya jadi lebih klasik sih karena di bagian kakinya juga udah didominasi dengan parts-parts yang di chrome. Gimana suaranya? Wah, sebenarnya kalau ngomongin Harley tuh suara yang paling oke tuh suara kayak tapal kuda gitu. Tahu nggak lo? Bukan gitu dong, bukan duit. Kayak tapal kuda tuh, jadi kalau dilangsamin jijijep gitu. Itu udah oke banget tuh ya. Langsung aja sekarang gue mau cek sound, kita nyalain motornya. Kita nyalain motornya. Oh ini cut off ya.
Ya, suaranya dangdutan banget ya. Iya kan, bener kan? Gue suka banget sih suaranya. Ya emang udah Harley lah ya. Udah nggak ada lawan nih kalau untuk suara mesin. Gahar banget. Dan by the way, ini knalpotnya juga udah diganti pakai produk aftermarket. Ini bukan Katros, tapi dari ownernya juga udah diganti. Ini pakai Vance & Hines. Dan ya, gue suka banget sih overall. Cuman ya posisi duduknya aja. Tapi itu di luar keinginan, di luar data spek yang menurut gue kurang. Karena emang ownernya aja sendiri yang footstepnya enaknya di depan. Kalau ini jadi motor gue sih udah pasti footstepnya gue pindahin ke tengah. Tapi balik lagi, ini bukan motor gue, motor ownernya, dan overall nice lah motornya. Oke, gue rasa udah cukup ya untuk episode kali ini seputar motor Harley Davidson Sportster. Kalau kalian punya pertanyaan seputar motor kali ini, silahkan tulis di kolom komen aja. Kalau kalian suka sama modifan kayak gini atau video kali ini, silahkan share dan like juga video kali ini. Jangan lupa subscribe supaya gue tetap semangat bikin konten soal motor custom pastinya. Videonya langsung aja gue tutup. Seperti biasa, gue Ateng cabut. Peace!